Sementara itu, gempa susulan terjadi bermagnitudo 3,9 yang mengguncang Cianjur. Ya, kepanikan terjadi saat gempa susulan mengguncang wilayah Cimacan pada Rabu siang. Petugas RSUD Cimacan berhamburan keluar dan juga membawa sejumlah pasien yang masih menjalani perawatan untuk dievakuasi keluar gedung. Hingga saat ini ada beberapa pasien yang sudah kembali masuk ke ruang perawatan, namun ada juga di tenda darurat untuk dilakukan tindakan medis. Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengunjungi RSUD Cimacan. Menteri Kesehatan menjenguk korban gempa yang ada di tenda darurat halaman RSUD Cimacan, Kabupaten Cianjur. Saat ini Kementerian Kesehatan masih fokus ke ruang operasi, karena proses operasi harus selesai dalam waktu 3 hari. Untuk saat ini, sudah ada 16 ruang operasi di sejumlah rumah sakit yang menampung pasien korban gempa. Sedangkan untuk dokter bedah dan ortopedi sudah tiba di sejumlah rumah sakit untuk menangani operasi dan patah tulang. Baik, untuk memantau kondisi terkini di RSUD Cimacan, kita sudah tersambung dengan rekan Eko Hadi. Bagaimana kondisi di sana? Eko, silakan. Sofian dan pemirsa TV, selamat sore. Membuat bagi para pasien di rumah sakit Cimacan akibat terdampak gempa pada siang tadi, akhirnya mulai dimasukkan kembali ke dalam ruangan dan setelah sebelumnya dievakuasi ke area terbuka di rumah sakit Cimacan. Hal tersebut mengingat yang mengguncang tadi cukup kencang sekali pada siang tadi, dan baru saja saya mendapatkan informasi bahwa beberapa pasien ada sebagian sudah mulai dimasukkan ke dalam ruangan rumah sakit, dan sebagian lagi masih ada di tenda darurat. Hal ini masih dilakukan karena khawatir pada saat terjadi gempa susulan kembali, khawatir akan sangat sulit untuk di proses evakuasi, dan mereka pun masih mengalami shock dan trauma cukup berat. Dan tadi juga sempat sebelumnya ada kedatangan Menteri Kesehatan ke Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan. Menteri bersama stafnya melihat beberapa sejumlah bangunan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, apakah terjadi kerusakan atau tidak. Kemudian Menteri juga menyempatkan diri untuk menjenguk korban gempa yang ditampung di tenda darurat, baik itu yang mengalami luka berat maupun luka ringan. Namun Menteri Gunadi juga mengimbau dan dia akan lebih fokus pada penanganan korban gempa yang harus dilakukan operasi. Karena itu beberapa rumah sakit di beberapa wilayah seperti Bogor, Jakarta, dan Bandung agar disiagakan dan menerima untuk rujukan dari pasien rumah sakit Cimacan maupun rumah sakit Sayang Cianjur. Dan itu pun berdasarkan data yang sudah diverifikasi oleh pihak kesehatan maupun pihak BPBD tempat. Dan sementara saat ini saya berada di kantor desa, di mana warga mulai melakukan penggalangan dana warga setempat, yaitu warga desa Cimacan. Dan mereka mencoba untuk menggalang dana ini sebagai bentuk solidaritas sesama warga. Dan seperti bisa disaksikan di belakang saya saat ini, beberapa warga sekitar, warga desa Cimacan tengah melakukan proses penyortiran bagi
sejumlah warga yang terdampak bencana gempa. Hasil warga yang dikumpulkan atau yang didonasi ini ada yang sebagian berupa uang maupun berupa barang seperti sembako, kemudian ada pakaian yang masih layak pakai, dan sebagian pun uang rencananya akan dibelanjakan dengan menyesuaikan dengan keperluan dari para pengungsi. Dan ini merupakan aktivitas saat ini, dan semua ini adalah sumbangan dari warga. Mereka melakukan donasi di beberapa wilayah di Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Ya, Sofian. Ya, Eko, kalau tadi di laporan sempat terjadi gempa susulan yang cukup kuat sebetulnya, magnitudo 3,9 ya di wilayah Cimacan. Selain di RSUD yang nampak kepanikan di sana, adakah laporan dari sekitar wilayah Cimacan kerusakan atau mungkin korban begitu akibat gempa susulan ini, Eko? Ya, sejauh ini tidak ada laporan baik kerusakan maupun korban jiwa di sekitar Desa Cimacan maupun di sekitarnya. Hanya saja gempa tersebut mengakibatkan kepanikan saja, dan seluruh warga pun dikagetkan dengan terjadinya gempa tersebut. Meskipun dalam skala kecil dan sangat singkat sekali, tapi tetap itu membuat kepanikan sebagian warga. Sekian. Berapa lama kira-kira Anda tadi merasakan gempa susulan di situ? Memang tidak terlalu lama, hanya saja hentakan itu terjadi kurang lebih 2 kali. Saya pun sempat kaget karena baru kali ini gempa yang sangat kencang sejak hari Senin lalu, gempa di wilayah sekitar Desa Cimacan atau di sekitar RSUD Cimacan cukup terasa kencang sekali, dan itu hentakannya pun berlangsung 2 kali. Memang di bahkan rombongan dari Kementerian Kesehatan pun sempat kaget ketika gempa itu terjadi, dan mereka pun berhamburan keluar dari ruangan mereka. Oke. Sekian. Adakah ditemukan kerusakan di RSUD Cimacan, Eko? Ya, untuk ini saya belum mendapatkan informasi apakah ada kerusakan atau tidak. Namun saya tadi sempat bertemu dengan Dirut RSUD Cimacan. Beliau mengatakan bahwa sejauh ini tidak ada laporan kerusakan maupun kerusakan berat terhadap RSUD Cimacan. Dan Menteri Kesehatan pun mengatakan bahwa bangunan dari RSUD ini cukup kokoh dan masih aman sejauh ini. Ya, termasuk kerusakan alat tidak ditemukan juga, Eko? Ya, tidak ditemukan juga untuk kerusakan alat. Baik, syukur alhamdulillah kalau gitu. Artinya ini semua pasien sudah dimasukkan kembali ke dalam RSUD? Ya, belum semua. Memang ada beberapa saja yang berada di tenda darurat, merupakan pasien yang berdasarkan data korban gempa, karena mereka tidak ditempatkan di dalam ruangan karena khawatir jika terjadi gempa susulan seperti tadi, itu akan malah membuat mereka panik, karena saat ini mereka secara psikologis mengalami trauma akibat gempa. Oke, artinya untuk korban-korban yang sengaja ditempatkan di tenda darurat di luar RSUD ini memang korban dari gempa ini ya, di Cianjur ini ya. Ya, betul sekali. Adakah rumah sakit yang mungkin sudah disebut, yang tadi Anda sebutkan, rumah sakit di sekitar wilayah Bogor dan juga Jakarta yang nanti harus siap menerima rujukan dari korban gempa Cianjur ini? Ya, untuk saat ini yang sudah pasti adalah rumah sakit di wilayah Bogor, seperti Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, kemudian Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, dan informasi juga saya peroleh bahwa sebagian ada juga yang dibawa ke rumah sakit di wilayah Bandung, di Hussein Sastranegara. Itu pun informasinya saya dapat dari teman-teman di lapangan, dan
saya belum mendapatkan informasi apabila korban gempa ini dibawa ke Jakarta. Namun himbauan dari Menteri Kesehatan tidak menutup kemungkinan apabila memang cedera yang cukup parah, lukanya cukup parah, bisa dibawa ke beberapa wilayah. Baik, Eko Hadi, terima kasih langsung melaporkan dari Cimacan, Cianjur, Jawa Barat. Kan tadi dilaporkan sempat terjadi gempa susulan bermagnitudo 3,9 tepatnya di RSUD Cimacan, Cianjur. Baik pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda sesaat lagi.